Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah, aku dari UNSOSO dengan program studi ilmu kelautan. Nah, di video kali ini aku ingin jelasin tentang ekosistem hutan bakau. Sebelumnya NIM aku 25030310006. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Wahyuni Fatul Ayun. Saya adalah mahasiswi dari Universitas OSO dengan program keahlian ilmu kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ekosistem Hutan Bakau. Nah, buat kalian yang bingung, apa sih itu hutan bakau? Hutan bakau atau mangrove adalah kelompok tumbuhan yang khusus tumbuh di zona pertemuan antara daratan ataupun lautan. Ekosistem ini nih hanya ada di wilayah tropis ataupun subtropis nih teman-teman. Serta hidup di wilayah tergantung air pasang surutnya lagi di setiap harinya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang tidak dimiliki tumbuhan lain, yaitu tuh kayak contohnya tuh air asin, dia masih bisa hidup, terus dia juga bisa hidup di lumpur yang nggak ada oksigennya. Berhubung kita tinggal di wilayah Indonesia, Indonesia itu memiliki hutan bakau terluas di dunia nih teman-teman, mencapai sekitar 23% dari total hutan bakau di seluruh dunia. Hampir ada setiap hampir di setiap pulau tuh pasti akan ada selalu hutan bakau, termasuk di pesisir Kalimantan Barat ataupun di Sambas ataupun di Kuburaya. Siapa nih yang tinggalnya di Kuburaya? Pasti nggak asing sama hutan bakau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis bakau yang umum ditemukan di pesisir Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Nah, kita sering menemukan tiga jenis utama, yaitu ada hutan bakau minyak, tumbuhan paling dekat dengan laut, punya akar penyangga, sangat kokoh, dan kayu berwarna kemerahan. Nah, yang kedua itu ada api-api, tumbuhan agak ke bawah daratan, punya akar napas seperti paku yang menonjol di permukaan lumpur. Nah, yang ketiga itu ada pedada, biasanya di dekat muara sungai, punya bunga yang cantik, dan buah yang bisa dimakan yang berbentuk bulat. Nah, teman-teman, selanjutnya aku ingin jelasin tentang syarat lingkungan tumbuhnya hutan bakau. Nah, di sini tuh hutan bakau tidak bisa tumbuh sembarangan, melainkan membutuhkan kondisi yang khusus. Yang pertama itu tekanan pasang surut teratur untuk membawa nutrisi dan penyebaran bibit. Nah, yang kedua itu salinitas air antara 5 sampai 30 bagian per 1000. Itu campuran air tawar sungai dan air laut. Yang ketiga itu tanah merupakan lumpur halus yang banyak bahan organik. Yang keempat ada suhu stabil 20-30 Celcius sepanjang tahun. Nah, jika salah satu syarat tidak dipenuhi, jenis bakau tentu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan bakau. Alasan kenapa sih bakau itu bisa tumbuh di wilayah yang ekstrim ataupun yang keras. Nah, yang pertama karena ada adaptasi akar. Jadi ada yang berakarnya tuh menjulang untuk menahan ombak, ada juga yang akarnya itu bisa naik ke atas untuk lumpurnya bisa ngambil oksigen dari atas. Terus yang kedua tahan garam, akarnya itu menyerap garam agar tidak masuk ke dalam tubuh ataupun membuang kelebihan garam lewat butiran dari daun. Terus yang ketiga itu adalah perkembangan biakan yang unik. Nah, jadi bibit bakau itu yang sudah mulai berkecambah ataupun yang sudah muncul masih menempel di pohon induknya ataupun masih nempel di pohon. Jika jatuh, dia itu bisa berbulan-bulan untuk ngapung ataupun untuk tidak berkembang biak sampai dia menemukan tempat yang cocok nih teman-teman buat dia berkembang biak lagi. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang peranan ekologis lingkungan alam ataupun peranan ekologis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan ekologis perlindungan alam. Yang pertama, hutan bakau sering disebut dengan benteng pesisir karena fungsinya itu yang vital. Akarnya yang saling berkaitan bisa mengurangi energi gelombang. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang peranan ekologis pelindungan alam. Yang pertama, hutan bakau itu biasanya sering disebut dengan benteng pesisir karena fungsinya yang sangat vital nih teman-teman. Akarnya saling terkait bisa mengurangi energi gelombang laut hingga 70% nih, mencegah abrasi pantai yang masuk ke daratan. Terus yang kedua, sangat membantu mengurangi dampak buruk badai, gelombang pasang surut, bahkan kayak tsunami skala kecil itu bisa ditahan oleh bakau. Menahan
endapan lumpur sehingga pesisir pantai tidak mudah terkikis ataupun tenggelam lama-kelamaan. Dia itu bukan Setelah itu saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi masyarakat nih. Ekosistem ini juga memberikan manfaat luas bagi kita nih. Jadi itu manfaatnya tuh bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang banyak nih teman-teman. Yang pertama itu menjamin hasil tangkapan nelayan bisa tetap melimpah sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Yang kedua, kayunya itu kuat banget nih untuk tahan air, terus bisa dipakai bahan bangunan juga atau arang. Karena pohon bakau ini dia tuh kalau misalnya dijadikan arang, arangnya tuh bisa tahan lama dan juga tahan air juga. Jadi itu kalau misalnya buat bahan bangunan juga gampang kokoh. Terus yang ketiga, banyak nih bagian tanamannya yang bisa dipakai buat obat tradisional, terus bahan pangan sekalian. Terus yang ketiga, sekarang banyak loh di Perumahan Biaka sebagai wisata, tempat penelitian atau pembelajaran yang baru. Kan jadi banyak banget nih manfaat dari hutan bakau. Selanjutnya tuh ada ancaman yang dihadapi. Sayangnya luas hutan bakau terus mempercepat. Ancaman utamanya yaitu alih fungsi lahan jadi tambak udang, pelabuhan, permukiman atau perkebunan. Nah, yang kedua itu penebangan liar tanpa aturan, tumbuhan minyak, sampah plastik, dan limbah pabrik. Yang ketiga itu ada perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut yang terlalu cepat membuat bakau tidak sempat beradaptasi. Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia kehilangan ribuan hektar hutan bakau setiap tahunnya. Nah, sebagai mahasiswa kita harus mengedukasi ya teman-teman, jangan sampai setiap tahunnya itu Indonesia tuh jangan sampai kehilangan hutan bakau. Tadi kita sudah menjelaskan tentang manfaat hutan bakau. Sekarang kita menjelaskan cara pelestarian hutan bakau nih. Jadi kita juga tahu nih apa manfaat hutan bakau dan gimana sih cara melestarikan hutan bakau. Nah, kita tuh bisa membiarkan ini terjadi sebagai langkah untuk selanjutnya teman-teman. Yang pertama itu menanam kembali bibit hutan. Bibit bakau dengan jenis yang sesuai lokasi untuk edukasinya ataupun lokasi yang rusak di tempat lainnya. Yang kedua, menetapkan kawasan lindung dan perketatan ahli fungsi untuk lahan pesisir. Terus kita mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga sekaligus memberikan pelatihan mata pencarian ramah lingkungan bagi warga sekitar. Lalu kita bisa melakukan penelitian dan menyebarkan edukasi untuk semua kalangan, paling penting untuk ekosistem yang ada di masyarakat sekitar.